Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pak Dani harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Untuk hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran PJOK semester yang kedua. Untuk pelajaran yang pertama, materinya adalah tentang kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Sebelum kita laksanakan pembelajaran PJOK pada hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan setelah selesai kalian mengamati video dari Pak Dani, kalian juga dapat manfaat dari video yang Pak Dani buat. Marilah kita berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Denim akan menerangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Baiklah, untuk materi kita yang pertama yaitu adalah berlari dan melompat. Di sini ada gambar anak yang berlari kemudian melakukan lompatan. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Kalau kalian malah menggunakan dua kaki, itu dinamakan dengan meloncat. Jadi beda antara melompat dengan meloncat. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan melompat dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari. Kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya, tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu meloncat dan menggantung. Nah, untuk pegangan dalam menggantung itu ada dua, yaitu pegangan atas dan pegangan bawah. Sikap menggantung termasuk posisi statis. Posisi statis itu adalah posisi tidak bergerak, tidak berpindah tempat. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Untuk kegiatan menggantung, kalian juga bisa melakukannya di ranting pohon, asal kalian memilih ranting pohonnya itu yang kuat. Jadi saat kalian nanti menggantung itu rantingnya tidak patah. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu meloncat dan mengayun. Nah, anak itu meloncat, kemudian meraih palang yang di atasnya, kemudian menggantung dan mengayun. Mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelenturan ototmu. Keterampilan mengayun dibentuk dari kemampuan menggantung dan penguasaan teknik pegangan. Ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal, misalnya ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar. Kita lanjut, yang kelima yaitu berjalan meniti. Nah, di sini ada gambar anak yang berjalan di balok keseimbangan.
Berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Selain bangku, kamu dapat meniti di atas balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan peralatan senam berupa balok panjang mendatar dengan panjang sekitar 4 meter. Balok keseimbangan digunakan untuk memperagakan keseimbangan statis dan dinamis. Awalnya berdiri tegak di atas balok keseimbangan, rentangkan kedua lengan ke samping, berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit, kembali ke posisi semula. Yang kelima yaitu menekuk dan mendarat. Nah, di sini ada gambar orang mendarat di atas matras. Mendarat adalah tindakan bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang. Gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Untuk menghindari cedera, berlatihlah gerakan mendarat secara tekun. Untuk memperagakan gerakan mendarat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Yang kedua, gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Gerakan yang ketiga, bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, serta lutut dan punggung dibungkukkan. Usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Nah, begitulah materi kita pada hari ini. Sebelum Pak Dhani akhiri, Pak Dhani akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk tugasnya yaitu tugas yang pertama, jelaskan apa saja gerak dominan yang terdapat pada senam ketangkasan. Kalian sebutkan apa saja gerakan yang terdapat pada senam ketangkasan, kemudian sekaligus pengertiannya. Kalian tulis di buku boleh, di selembar kertas juga boleh, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke Pak Dhani. Yang kedua, lakukan salah satu latihan gerak dominan tersebut. Jadi kalian itu mempraktekkan salah satu saja gerakan yang terdapat pada senam ketangkasan yang sudah Pak Dhani jelaskan tadi. Jangan lupa saat kalian melakukan gerakan, kalian dokumentasikan, kemudian foto hasil dokumentasi kalian kirim ke Pak Dhani. Jika kalian mengalami kesulitan atau masih kurang paham, kalian juga bisa tanya ke Pak Dhani melalui WA atau di grup kelas. Nanti Pak Dhani akan membantu kalian dalam mengerjakan atau menjelaskan apa yang kalian belum paham. Terima kasih. Sekian pertemuan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita dapat pada hari ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Pak Dhani sangat cukup. Oh iya, jangan lupa subscribe channelnya Pak Dhani supaya Pak Dhani lebih semangat dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.